ini. Semoga segala amal ibadah yang Bapak Ibu lakukan dinilai ikhlas karena Allah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah ringankan lisan kita ini bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ada satu riwayat Pak dari Ammar bin Abi Sufyan bin Usaid bin Jariyah As-Saqafi. Jadi di sini diceritakan Rasulullah itu pernah mengutus 10 orang muslim untuk pergi mengintai musuh Pak. Dan waktu itu yang memimpin pasukan ini adalah Asim bin Sabit Al-Ansori. Jadi bagi sahabat tuh Bu, mengintai 10 orang walaupun mereka tidak tahu lawannya apakah 100, 200, bagi mereka tidak peduli Pak. Kalau sudah diperintahkan oleh Rasulullah, berangkatlah dia lagi. Nah, mereka itu sami'na wa ata'na. Nah, itu mendengar kemudian taat. Nah, berangkatlah mereka ini 10 orang nih Pak. Dan qadarullah Bapak Ibu, ternyata ketahuan Pak oleh pihak musuh ada yang mengintai mereka. Dan begitulah takdir Allah ini ya Bu ya. Udah hati-hati betul kita, udah sembunyi-sembunyi betul kita. Kalau memang takdirnya ketahuan, tetap ketahuan juga. Walaupun perjalanan ini adalah perjalanan amal soleh Pak. Para sahabat itu Bu, mereka itu tidak pernah ada buruk sangka kepada Allah. Kalau kita ada baik-baik niat awak, masih juga dihadang ya oleh Allah. Apalah salah, diselamatkan Allah gitu. Tidak ada sahabat nak mikir itu Pak. Yang penting mereka mencari ridho Allah. Apapun yang terjadi pada mereka berarti itulah yang terbaik dari Allah. Berangkatlah mereka terus jalan, istirahat makan kurma Pak. Selesai makan kurma terus berjalan, rupanya Bu, pihak musuh sudah mengepung mereka sekitar 100 orang Pak. Umat Islam cuma 10 orang. Dari mana ketahuannya? Dari kurma yang mereka makan. Jadi ini kurma orang Madinah ini, kata pihak musuh, berarti mereka tidak jauh dari sini. Orang tuh nengok kurma aja tahu dia tuh tingginya Pak ya. Orang dulu itu maka kurma ini beda-beda. Ada kurma majol nama beda lah bentuknya Pak kan. Kurma ajwa beda lah bentuknya. Umat Islam yang diikuti ini Bu sudah tahu. Nah, adalah firasat nih Pak. Pihak musuh sudah mengetahui kita. Agak lain rasanya malam ini nih. Jadi bagaimana Asim? Kita pancing mereka ke tanah yang luas. Jadi dibantu juga sama cahaya bulan itu Pak kan. Jadi tahu berapa pihak musuh. Seharusnya kan marilah kita sembunyi. Enggak Pak, kita bawa ke lapangan. Nah begitu sampai di lapangan itu dikepunglah umat Islam yang 10 orang tadi ini Pak. Kemudian Bu, apa kata Asim bin Sabit? Kita lawan. 10 lawan 100 masih juga mau Pak. Karena nanti kita ini kalau tertawan toh mati juga. Nah, kalaupun kita ditawan mereka, kita mati juga. Yang penting kita melawan dulu. Ternyata tidak sebanding Pak, 100 lawan 10. Nah, tetap juga akhirnya beberapa orang sudah ada yang meninggal pihak Islam. Jadi jangan dikatakan Bu ya, karena mereka nih taat-taat ibadah, begitu dikepung tuh terbang-terbang mereka hilang, nggak ada. Itu cerita Indosiar tuh macam itu. 10 orang mengepung, terbang-terbang semua ya Pak ya, itu film. Begitu sudah beberapa orang yang mati, justru pihak musuh yang ngajak berunding Pak. Kita berunding. Jangan ada yang menyerang.
kami janji kalau kalian yang tersisa ini menyerah, kami akan memberikan perlindungan. Kami akan perlakukan kalian dengan baik. Di situ mulai berpikir para sahabat, bagaimana Asim, kau komandan kami? Kata Asim, jangan kalian ikut cara aku, karena aku memang pantang berada di bawah perlindungan orang kafir. Memang tak kaleng-kaleng yang diutus Rasulullah nih Pak yang satu. Tapi dia pesankannya, jangan kalian tiru aku. Tetap Asim akhirnya melawan, walaupun akhirnya dia mati. Mati syahidlah dia Bu. Sahabat itu Bu, mereka itu tahu Rasulullah itu tidak pernah berbohong. Orang yang mati syahid, mereka tetap hidup di sisi Allah. Nah itu tuh yang mereka kejar tuh Bu. Mereka sudah berada di surga-surga, di paruh-paruh burung melayang-layang di surga. Kalau orang mendengar ini macam cerita dongeng ini. Kalau bagi sahabat enggak Bu. Kalau Rasulullah kalau saya yang ngomong macam itu jangan percaya lagi Bu. Kalau Rasulullah yang ngomong Mbak, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak pernah ngomong dengan hawa nafsunya. Dia berbicara wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi tidak sembarang ngomong Pak. Kemudian Bu, orang-orang yang mati syahid yang terbang-terbang di surga itu, kita tidak mempertanyakan surga itu ada berapa, tidak. Penting mereka sudah berada di surga. Setelah itu ditanya oleh Allah Bu, apa yang kalian inginkan lagi? Dijawab oleh orang mati syahid nih, ini aja udah sangat luar biasa ya Allah, kami tidak menginginkan yang lain lagi. Aku ingin kalian meminta. Disuruh Allah minta Bu. Kalau Allah nih Bu, makin banyak doa permintaan kita, Allah makin cinta sama kita. Lain sama manusia, sekali mau nolong 2 kali, awak lah diolah ya, asal nampak itu manusia. Kalau manusia pemuak Pak, paling kita nolong orang itu sekali Pak, rata-rata tuh udah 2 kali itu udah ragu kita tuh. Ini nampaknya memanfaatkan lagi nih ya, pasti itu Pak. Allah makin banyak permintaan kita Bu, asal jangan kita dikte aja lah, jangan didikte Allah. Kalau didikte enggak boleh Bu. Mintalah surga, tapi janganlah kalau bisa dindingnya dari marmer, dari intan, itu jangan, tuh berarti mendikte Allah tuh Pak. Akhirnya kata orang mati syahidnya apa Pak? Kalau boleh kami meminta ya Allah, berikan kami 100 nyawa lagi, supaya kami berperang dan mati satu persatu. Saking sudah merasakan kenikmatan itu. Nah itulah yang dikejar sahabat tuh Bu. Makanya mereka itu menjemput kematian itu, memang mereka anggap itu kematian yang indah Pak, bisa mati syahid itu. Tapi akhirnya Bu, yang 3 orang yang tersisa menyerah Pak. Yang menyerah ini 2 ada namanya dalam riwayat, 1 lagi tidak. Zaid bin Dasinah, kemudian Kubaib bin Adi radhiyallahu anhum. Yang 1 lagi tidak ada disebutkan namanya dalam riwayat ini. Begitu mereka menyerah, tahu-tahu senjata dirampas, tangan diikat. Kaget yang nomor 3 nih Pak, yang tidak ada namanya nih. Tadi kata kalian memperlakukan kami dengan baik, ini ngapa kok kami diikat dengan cara seperti ini? Akhirnya mohon izin dia kepada 2 sahabatnya, aku lawan mereka, tapi kalian janganlah macam aku. Dilawannya lah dalam keadaan terikat tuh Bu. Apakah dia menang? Mati Pak, mereka mati. Cuman yang terikat tangan ke belakang tuh, ingatlah saya beberapa waktu yang lalu, orang maling tertangkap, diikat polisi tangannya ke belakang. Pas nampak dia sungai, loncat dia Pak, rupa mantap dia nyelam Bu. Walaupun diikat tangannya Pak, berhasil lolos dia. Lolos dia di apa tuh. Setelah 1 orang mati, tinggallah 2 lagi Pak. Tinggal Kubaib bin Adi dan Zaid bin Dasinah radhiyallahu anhu. Dari 10 orang tuh tinggallah 2 nih lagi. 2 orang ini Bu dibawalah ke Mekah, dan daftar nama mereka itu sudah daftar nama hitam di Mekah Pak, sudah ditandai.
waktu perang Badar, Kubayb berhasil membunuh Al-Haris bin Amir. Jadi begitu dipampang dia di Mekah, Pak, berebutlah keluarga Al-Haris ini ingin membeli dengan harga mahal. Bukan untuk dijadikan budak, untuk ditawan dan disiksa, Pak. Dibelinya lah Kubayb bin Adi ini. Zaid bin Dasinah pun dibeli juga. Cuman yang Kubayb ini dalam riwayat ini cuman diceritakan, ditawanlah Kubayb ini, Bu, setiap hari disiksa, tidak diberi makan, sampailah waktu untuk mengeksekusi dia mati, Pak. Nah, keluarga si Al-Haris ini, Bu, ahli-ahli warisnya itu ingin, udahlah kita matikan dia lagi. Terjadilah sebuah peristiwa, Pak. Anak perempuan dari keluarga Haris, masih kecil dia sedang megang pisau, main dia dekat Kubayb bin Adi yang dirantai ini, Pak, bawa pisau. Duduk dia di pangkuan Kubayb, menggigil keluarga orang ini semua, Pak. Kubayb mau dihukum mati. Anak perempuannya membawa pisau dan mendekat kepada Kubayb. Duduklah di pangkuan Kubayb, Bu. Terbayang tak kalau andai kata itu posisi kita, Pak? Tak kalian lepaskan aku mati, anaknya aku buat. Tapi sahabat tidak seperti itu diajarkan Rasulullah, Pak. Sekeras apapun pertempuran, tidak boleh mengganggu wanita dan anak-anak. Itu akhlak. Dalam perang aja, Bu, tidak boleh seperti itu. Apa kata Kubayb? Mungkin kalian berpikir aku akan membunuh anak ini. Tidak. Disuruhnya anak, pergi sayang. Nah, di situ tuh, Bu, agak terharu juga orang-orang Quraisy ini jadinya, Pak. Padahal bisa aja itu dijadikannya ancaman untuk bisa lolos. Tapi tidak, Bu. Kalau sempat kawan bapak nih, bodoh kau. Anjay, terbayanglah saya, Pak. Banyaklah ayat yang bapak keluarkan untuk dia tuh. Pokoknya seminggu dia kena bodoh-bodoh itu. Kemana bagi otak? Ada bisa dia lolos, lah. Kau nonton film udah heboh orang nih, Bu. Udah heboh, sebioskop tuh heboh tuh. Bunuh, pegang. Jadi setelah sampai, Pak, kami akan membunuhmu, Kubayb. Izinkan aku sholat sunat 2 rakaat. Nah, Kubayb inilah yang mengawali sebelum eksekusi mati sholat sunat 2 rakaat. Tetapi apa pengakuan orang Quraisy sendiri, Bu? Ada keanehan, kami tidak memberi dia makan. Mekah sedang tidak musim anggur, tapi dia sering makan anggur di dalam tahanan itu, Pak. Itu tuh baru karomah, Pak, ya. Karena itu pengakuan dari pihak musuh, Bu, bukan dari pihak Muslim. Kalau orang Islam yang ngomong itu bisa jadi dibuat-buat, Pak, kan, adalah satu agama. Ini enggak, itu pengakuan orang Quraisy sendiri. Mekah tidak musim anggur, tapi dia sering makan anggur. Apa tidak tambah menjadi-jadi iman para sahabat tuh, Pak? Mereka langsung mendapatkan keajaiban dari kedukaan yang mereka alami itu, Bu. Artinya sekalipun kita berada di jalan Allah, ujiannya tetap berat. Bu. Cuman bedanya itu kita merasakan kebahagiaan di dalam penderitaan tersebut. Tidak bisa diganti dengan apapun lah, Pak, perasaan tuh. Nah, setelah itu, Pak, apa kata Kubayb? Andaikan aku tidak memikirkan kalian akan mengatakan aku takut mati, mungkin akan kuperpanjang sholatku. Nah, dia penting sholat itu tuh yang penting sama dia. Akhirnya dibunuhlah Kubayb bin Adi. Tapi kata Kubayb, ya Allah, tandakanlah mereka semuanya. Ya siapa-siapa yang terlibat tuh tandakanlah, ya Allah. Dan rata-rata semua itu, Pak, matinya tragis semuanya yang membunuh Kubayb bin Adi ini, Bu. Nah, itulah bagaimana para sahabat itu mereka mendengar dan taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, dan walaupun tidak berimbang, mereka tidak pernah menyesali kepergian mereka itu. Begitu juga, Bu, kalau kita lihatlah macam terjadi di Palestina itu, Bu. Kok seolah-olah Gaza itu tidak pernah habis orangnya, Pak. Tahu ada aja terus, Pak. Nah, tahu ada aja terus, Bu. Tetap juga melawan, sekalipun kalah melawan terus, Pak.
macam semut Bu, diinjak dia tahu dia akan mati, yang penting gigit dulu. Kan itu Pak. Semut tuh tahu dia Bu, dia mati kalau gigit kita, tapi tidak peduli dia. Macam nyamuk Bu, mana ada yang putus asa Bu menggigit kita. Sudah kita tepuk datang dia balik Pak, tidak jera-jera dia Bu. Nah begitulah, karena mereka itu langsung merasakan keajaiban dari apa yang mereka alami itu Pak, yang membuat mereka kuat, membuat mereka teguh. Kan pernah saya sampaikan Bu, pesan dari ulama-ulama di sana itu dulu, mau bantu, bantulah kami, tapi jangan tayangkan kesedihan kami, jangan tayangkan rumah-rumah kami yang hancur, anak-anak kami yang mati, karena kami sudah menjual diri kami kepada Allah. Kalau bantu, bantulah, tapi jangan disiarkan kesedihan-kesedihan kami. Datang orang Indonesia Bu, yayasan-yayasan itu ya, video itu yang diambilnya Pak, lihatlah penderitaan saudara kita Bapak Ibu. Tidakkah tergerak hati ayah bunda? Nah kan gitu Pak. Ya memang sebetulnya itu cara yang mudah Pak untuk dapat sampingan ya Pak. Ya, dia memang sumbangan juga, disumbangkan ya juga Bu. Cuman yang untuk diri sendiri itu selamat pula ya dia Pak. Kan tidak mungkin lah enggak. Kan ada Bu yang mengumpulkan sumbangan Palestina, digantinya duit itu pakai 31 kg emas Pak. Duit sumbangan itu tidak disumbangannya, dibelinya emas 31 kilo. Coba Bapak searching nanti di Google, sumbangan Palestina diselewengkan, dibelikan emas 31 kg. Keluar apa yang saya bilang ya Pak. Tersangkanya ada sekali itu di situ. Karena duitnya enak Pak. Kan senang aja Pak. Misalnya nih saya nih Bu ngomong, Bapak Ibu, ada terjadi kebakaran daerah, banyak korban jiwa di sana. Jadi ulurkanlah tangan Bapak Ibu untuk membantu. Tidak perlu banyak Bapak Ibu, walaupun hanya 2.000. Kan inilah pancingan saya Pak kan. Walaupun 2.000, ikhlas karena Allah. Jamaah kita Pak mendengar itu tuh, tidak mungkinlah 2.000 nih. Naiklah seorang ibu-ibu, saya 2 juta Ustaz. Allahu Akbar. Wah, terbakarlah semangat orang dengar takbir saya tuh Pak. Sudah itu udah banyaklah tuh Pak kan. Dia memang tidak semuanya seperti itu Bu. Tapi duit lah namanya Pak ya. Kadang rawan yang seperti itu tuh rawan. Kalau untuk di Indonesia Pak cukup rawan, agak rawan sedikit. Nah mereka itu Bu terbukti di hadapan mata itu apa Pak? Ketika menggali kubur orang yang sudah 16 tahun meninggal, yang meninggal di, kan udah lama perang Gaza Israel nih Pak, digali Bu, sama baju-bajunya aja ndak ada dimakan rayap Pak di dalam tanah tuh. Badan segar semuanya Pak, yang dikubur berlempet-lempet dalam tanah tuh Pak, ndak ada yang dimakan ulat satupun. Nampak keajaiban itu di depan mata, apa yang mereka takutkan untuk mati lagi Pak. Jadi itulah Bu. Kalau ditayangkan kesedihan, dulu kan hanya TVRI aja Pak. Jadi kita tahu ada penderitaan di Palestina. Jadi kita banyak berdoa, kemudian kita mengirim sumbangan. Kalau sekarang kan udah termasuk liar betul Pak. Siapapun boleh membuka donasi ya itu Pak. Tuh kumpul misalnya 1 juta Bu, tertengok-tengok juga sama dia duit 1 juta, ambil agak 100 ini. Pasti ada terpikir kadang macam itu Pak ya. Baca bismillah ngambilnya kan Bu. Bismillah. Bawa makan. Modus itu tuh udah lama. Tapi ingat Bapak Ibu, yang sumbangan Bapak Ibu tetap sampai sesuai niat. Yang menyelewengkan lah yang akan kena azabnya gitu. Jadi tidak usah khawatir, namanya kita menyumbang tuh sampai Pak. Tetapi itu makanya Rasulullah tuh menyuruh Bu, kalau menyumbang itu kepada karib kerabat, orang-orang dekat. Maksudnya Pak, kita tahu pasti Pak, tahu betul kita kemana pergi sumbangan itu. Itu maksudnya itu Bu. Nah, ketika sahabat sudah merasakan keajaiban seperti ini, sehingga cerita yang dari orang Quraisy ini sampailah ke telinga para sahabat Pak. Apa tidak tambah kuat iman mereka Bu. Di balik kedukaan itu mereka ada kebahagiaan Pak.
tentang cerita Khubayb ini yang disampaikan oleh orang Quraisy dari mulut ke mulut. Itu yang memperkuat iman mereka. Dan apa yang diajarkan Rasulullah tentang Islam kepada para sahabat nih Bu, betul-betul masuk ke dalam jiwa-jiwa mereka Pak. Sebab apa? Contoh nyatanya langsung Rasulullah tuh Pak, apa yang diomongkannya sesuai Bu, mulut sama hati nih. Nggak ada yang nggak sinkron Pak, sinkron semuanya. Kadang Rasulullah tuh memimpin pasukan lagi Pak. Jadi maka sahabat tuh nurut sama Rasulullah. Kadang Rasulullah tuh Bu yang ikut memimpin pasukan. Dalam sebuah riwayat Rasulullah memimpin pasukan, ini riwayat dari Jabir bin Abdullah. Dia pergi bersama Rasulullah. Jadi waktu menyerang orang musyrik ini Bu, adalah beberapa orang yang tertawan oleh pihak Muslim, dan itu Rasulullah yang memimpin. Dibawa, kata Rasulullah, sampai di sebuah lembah. Tolong ada 2 yang berjaga malam ini. Jadi Bu, ikhtiar secara duniawi tetap dilakukan Pak. Itulah yang diajarkan Rasulullah tuh Bu. Tawakal itu bukan berarti udahlah serahkan aja lah diri kepada Allah, tinggallah kunci mobil di depan mobil, itu enggak masalah. Itu tawakal yang salah Pak. Kan Rasulullah marah kepada sahabat Bu, kenapa tidak kau tambatkan tali ontamu itu? Aku bertawakal kepada Allah ya Rasulullah. Salah tawakal kau tuh. Kalau kau mau bertawakal kepada Allah tuh ikat dulu onta kau, baru tawakal kepada Allah. Kunci stang onta kita dulu, baru tawakal kepada Allah. Ini bertinggalkan kunci situ, ya Allah, aku lindungkan kereta aku ini kepadamu ya Allah. Enggak, kan itu yang akan dijaga Allah Bu. Ikhtiarkan dulu. Itu yang diajarkan Rasulullah Pak. Walaupun Rasulullah nih Bu ya, tetap kata Rasulullah harus ada yang berjaga 2 orang malam ini. Jadi yang berjaga waktu itu Bu, 1 sahabat dari Muhajirin, 1 sahabat dari Ansor. Naiklah mereka agak ke bukit sedikit Bu malam itu. Apa kata yang satu lagi ini, kau mau jaga di awal malam atau di akhir malam? Ngapa gitu? Kalau kau mau jaga di akhir malam, biarlah aku jaga dulu, kata satu orang sahabat nih. Yaudahlah, aku nanti di akhir malam aja. Sahabat yang satu tidur, yang satu lagi ini Bu, diisinya lah waktu dia itu dengan ibadah Pak. Sholat lah dia Bu. Pada menung-menung nunggu, keadaan pun rasa-rasanya aman. Sholat lah dia. Pas dia membaca ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah, rupanya pihak musuh udah ngintai Pak. Kan tidak di dalam hutan Bu, nampak batu-batuan, nampaklah orang nih Pak. Cuman yang satu nak nampak yang sedang tidur. Dia sedang membaca ayat tuh Bu, dipanah sama musuh Pak. Dia sedang membaca ayat tuh Bu ya, dipanah, dicabutnya panah tuh Pak, ditaruh, diteruskannya sholat. Bingung lah musuh nih jadinya Bu. Padahal tembus tuh Pak, dicabutnya, ditaruhnya. Kemudian diteruskannya sholatnya Bu. Sampai 3 kali dia kena panah, dicabut, ditaruhnya Pak. Setelah dia salam baru dibangunkannya kawannya. Pas musuh tuh mau menyerang, bertepatan dia membangunkan kawannya, baru sadar musuh nih rupanya tidak sendiri Pak. Mundur dia balik Bu. Cuman yang bangun nih pas dia membangunkan mengatakan, aku kena panah. Ditengok dah berdarah-darah dia Pak. Kenapa tidak kau bangunkan aku pada saat pertama kau kena? Tidak bisa aku memutus ayat tuh. Saking dia terharu dengan ayat tuh Pak. Ada pernah imam Bu, terkuat telunjuknya bergerak pas tahiyat tuh, nampak di CCTV Pak. Rupa dia ngusir kecoa Pak. Dia takut sama kecoa tuh. Di gini-gini kan dia telunjuknya Pak. Rupa tidak pergi-pergi kecoa tuh, kan ada orang itu kecoa baru tuh Pak. Ini panah nancap Bu. Gimana coba Rasulullah memberikan pemahaman kepada sahabat tuh Bu. Sampai sebegitunya ayat itu di dalam jiwa mereka Pak. Sampai tidak mau dia memutus ayat itu. Apa kata sahabat yang lain? Kalau sempat bukan karena dia terharu dengan ayat yang dia baca, di panah yang pertama itu udah melayang jiwanya.
Cuman kedudukan ayat ini Bu lebih besar di hatinya daripada rasa sakit. Jadi terpalingkan rasa sakit itu. Bukan dia tidak sakit ya Pak ya, dia sakit. Cuman terpalingkan rasa sakit itu karena haru dia dengan Al-Quran itu. Memang betul Bu ya, kalau pas pula ayat itu kan kata para ulama, kalau kalian mau Allah bicara sama kalian, baca Quran. Maksudnya itu apa? Anggap Quran itu ke kita, arah omongan Allah itu Pak. Nah, kalau dianggap arahnya ke kita Bu, jadi itulah Allah berbicara dengan kita. Itu yang bisa membuat iman kita menjadi kuat di saat kita ada masalah. Dan terpalingkan seperti ini Bu, kan terjadi juga Pak. Ketika Rasulullah mengatakan rasa ruh dicabut dari badan kita itu, ada yang riwayat mengatakan seperti pedang yang ditebaskan berkali-kali, ada seperti tusukan ratusan jarum, ada seperti burung yang digoreng, sampai dengan kambing yang dikuliti hidup-hidup. Mendengar tuh cemaslah sahabat, sakit betul itu ya Rasulullah. Tidak untuk orang-orang yang beriman. Kenapa begitu ya Rasulullah? Karena bagi orang-orang mukmin sebelum ruhnya ditarik, Allah akan perlihatkan tempat tinggalnya di surga. Terlena lah menengok keindahan itu Pak. Jadi teralihkan rasa sakit itu maksudnya itu. Bukan tidak sakit, cuman teralihkan. Pernah Ibu enggak dengar orang maling bisa melangkahi parit besar? Jadi orang Pak dalam keadaan takut pun Pak bisa melayang badannya. Jadi kadang Bu ada keluar kekuatan-kekuatan itu Pak ya, tapi itu kekuatan yang jahat tuh Bu. Saking takut daripada aku kena kroyok, bisa melayang tubuhnya di udara nyebrang loh, saking takutnya. Kalau yang ini Bu dialihkan rasa sakit itu oleh Allah, terlena melihat keindahan tempat tinggal Bapak Ibu di surga. Ditarik lah itu tanpa rasa sakit jadinya Pak. Macam kena bius Bu. Kita kena bius tuh Pak, cobalah gigi sakit Bu, coba mau dicabut sakit minta ampun, dibius dulu, teralihkanlah rasa sakit itu. Tapi dah habis biusnya baru menjerit Pak. Tapi teralihkan dulu waktu dikerjakan itu. Dan ada juga ulama ditanya, kan rasa mati ini sakit Syekh, kalian ingat tak cerita Nabi Yusuf, kata ulama ini. Nah Nabi Yusuf itu kan Bu, dia dari diambil oleh Al-Aziz, Raja Mesir itu, dia kan ditugaskan di dapur dan tidak pernah keluar Bu. Sampai umur 15 tahun tuh dia tidak pernah keluar dari dapur. Jadi mainnya tuh dapur kamar, dapur kamar. Dan akhirnya tertariklah Siti Zulaiha, istri Al-Aziz, kepada Nabi Yusuf. Setelah dia umur 15 tahun Bu, baru jadi ganteng Nabi Yusuf tuh. Mak angkatnya sendiri akhirnya suka sama dia. Setelah kejadian kan di akhirnya Nabi Yusuf ternyata benar. Tetapi kan waktu kejadian digrebek suaminya tuh Bu, bukan digrebek sebetulnya. Pas Siti Zulaiha berada di kamar Nabi Yusuf untuk merayu, suaminya pulang. Dia pas mengejar Nabi Yusuf, ditariknya lah baju Nabi Yusuf dari belakang. Pas Nabi Yusuf buka pintu, rupanya Al-Aziz sudah di depan pintu, suaminya sama penasehatnya. Langsung difitnah oleh Siti Zulaiha nih. Bagaimana menurutmu suamiku, hukuman yang pantas bagi orang yang kau rawat dari kecil dengan penuh kasih sayang, tahu-tahu dia menggoda istrimu? Dibalik kan ya Pak? Tidak mungkin Tuan, kata Nabi Yusuf, tidak mungkin aku mengkhianatimu, aku tidak melakukannya. Untung penasehatnya baik dan raja ini mau mendengarkan Pak. Tunggu dulu Raja. Kalau memang Yusuf yang menggoda, seharusnya kan pasti ada pemberontakan dari Zulaiha. Tentu baju depan Yusuf itu kusut. Ini baju depannya tidak kusut. Coba tengok belakang kau Yusuf. Tengok robek rupanya. Istri kau yang mengganggunya. Cuman kan tadi ribut-ribut Bu. Tentu netizen banyak yang dengar Pak di istana tuh pas ribut-ribut tuh. Banyak netizen viral lah Pak. FYP di TikTok, Twitter Pak.
Kalau zaman sekarang tuh Bu terdengar tuh sampai menyampai, sampailah ke istri para menteri dan istri si saudagar kaya Pak di Mesir. Mulailah ibu-ibu sosialita tuh menggosip kan Bu. Nah, ih enggak banget ya Jeng masa mau sama pembantu. Nah gitulah Pak. Mereka tidak pernah melihat Nabi Yusuf. Jadi wajar kan Bu, masa mau sama pembantu. Kok rendah betul seleranya. Oh banyak sampai juga akhirnya ke telinga Siti Zuleha. Oh belum tahu kalian ganteng Yusuf lagi. Diundangnya lah Bu ibu-ibu sosialita tuh ke istana. Dikumpulkan dalam aula, dikasih sayuran, kemudian megang pisau masing-masing. Baru disuruh Nabi Yusuf keluar. Kalau di film kan tuh Bu ada kipas angin besar di depan, oh layang itu Pak kan. Itu tembakan kamera dari depan 360 lah Pak, 360 derajat tuh Bu kan. Oh. Saking terlenanya melihat ketampan Nabi Yusuf, kan ada riwayatnya tuh Bu dalam Al-Quran pun diceritakan sampai mereka tidak merasakan sakit mengiris tangannya sendiri. Itulah pengalihan tuh maksudnya Pak. Karena terlena melihat sesuatu yang sangat indah. Nah, itu ya Bu ya. Jadi itulah untung kita kalau tetap teguh istiqomah di dalam keimanan itu Pak. Akan terasalah pengalihan itu. Nah, sakit dia memang, tetapi dia akhirnya teralihkan karena indahnya ayat Al-Quran itu di dalam jiwanya. Nah, ini cara Rasulullah itu tuh Bu ya, sampai kok masuk ke relung jiwa para sahabat tuh Pak. Tidak ada rasanya dai yang bisa seperti itu memberikan pemahaman Pak, sehingga sahabat itu betul-betul teguh. Dan akhirnya mereka gini Bu, karena Rasulullah itu tidak standby Bu, dia turun ke lapangan tuh Pak. Dia ikut turun, contoh di perang Uhud Bu, kan Rasulullah nyaris tewas Pak, berarti kan Rasulullah ikut bertempur tuh Pak. Bayangkan Bu, 11 orang yang ngawal Rasulullah, akhirnya Abu Tolhah lah yang berhasil mengawalnya terakhir tuh Bu, selebihnya udah mati. Nah Rasulullah waktu itu Pak, ini rahang remuk, kemudian topeng besinya pun pecah, luka-luka Rasulullah, tidak ada ilmu kebal Rasulullah tuh Pak. Jadi jangan dibilang orang Bu ya, amalkan zikir ini ya, kebal kita, hebat kau dari Rasulullah tuh kata saya. Rasulullah di perang Uhud aja kena. Lebih baik lah Bu kalau ada ilmu kebal tuh, lebih baik Allah ngasih kepada Rasulullah dan para sahabat Pak. Menang terus perang Pak kan, asal di pedang orang teng bunyi apa, ndak lari musuh Pak. Cuman ada hal-hal yang dikehendaki Allah. Cuman Allah tuh ndak ingin Bu sesuatu itu, dia ada karomah nih memang, tetapi itu tuh ada saatnya kalau Allah mau memberinya, itu beda Pak. Dia ndak bisa diulang-ulang. Nah, dia ndak bisa diulang-ulang. Mungkin Bapak Ibu pun pernah mengalami hal itu. Cuman dia ndak bisa diulang-ulang lagi Bu. Nah, waktu perang Uhud itu Abu Tolhah yang berhasil mengawal Rasulullah. Tapi ada, itu yang karomah tuh Pak. Abu Tolhah itu tuh Ibu, dihitung sahabat berapa bekas sabatan pedang dia mengawal Rasulullah, lebih dari 70 Pak. Tapi tidak mati ya, itu Pak. Itu kalau Allah berkehendak tuh Pak ya. Sampai kata Rasulullah, siapa yang ingin melihat orang mati syahid tapi masih berjalan di muka bumi, falyanzur Tolhah bin Ubaidillah. Nah itulah dia Bu, masih hidup tapi udah dijamin dia mati syahid. Nah kemudian Pak, di riwayat berikutnya, kenapa Rasulullah ini sangat teguh imannya kuat? Allah itu tidak menafikan sebab juga Bu, ke orang tua Rasulullah sendiri. Abdullah orang yang terpandang. Jadi memang bebet, bobot, bibit itu memang berpengaruh Pak kepada keturunan itu memang iya Bu. Siti Aminah binti Wahab itu keluarga terpandang di Mekah. Abdullah bin Abdul Muthalib orang terpandang. Dan kata Rasulullah apa Bu? Aku ini anak dari 2 orang yang akan disembelih. Ismail satu, bapak kandungnya satu. Abdullah itu Bu, orang dulu kan suka berdukun-dukun Bu, zaman jahiliyah tuh Pak. Sampai sekarang pun yang jahiliyah itu kan banyak juga yang suka berdukun-dukun tuh.
Sampai ingat saya masuk rumah makan sampai penasaran saya, kok ada terus foto atuk nih ya. Kan ada foto atuk tuh Pak. Rumah makannya beda-beda, atuknya itu juga kaya betul keturunannya. Itu pikir saya Pak, kaya keturunannya. Pas saya lihat di Rumbai ada di pinggir jalan dijual orang foto atuk tuh Pak, 20.000. Oh ini berarti ada keyakinan yang lain ini. Ada keyakinan yang lain. Jadi saya tanyalah kenapa foto datuk itu dipampang gitu. Ya sebagai apalah kita berkahlah warung kita jadinya gitu. Dan menghargai ulama. Saya tidak menyangsikan datuk itu orang soleh Bu. Memang orang soleh mungkin ya Pak ya. Maka nama Datuk Salih itu kan Bu. Itu saya bilang apa ndak foto Buya Hamka kan gitu Pak ya. Ulama dunia tuh, ulama Indonesia yang diakui dunia itu kan Syekh Nawawi Al-Bantani, nah, itu kan diakui Bu. Kemudian Syekh Al-Minangkabawi, itu kan memang orang Minang Pak, yang pernah jadi imam di Masjidil Haram itu Bu. Memang orang Minang. Kenapa ndak foto mereka gitu. Rupanya ada keyakinan-keyakinan lah gitu Pak ya. Terus saya bilang beratus betul foto Datuk Salih itu. Kalau makanan kita ndak enak, pelayanan ndak bagus, ndak juga orang masuk. Saya bilang bagus foto saya Bapak pampang, masih masuk akal juga, masih muda saya gitu. Itulah saya gurau-gurau lah Bu. Cuman saya waktu itu diprotes juga, mungkin orang punya rumah makan tuh, kami itu menghargai ulama Ustaz. Masa Ustaz sampai gitu? Foto Imam Bonjol lah, kalau itu jelas betul sama-sama Minang gitu Bu kan. Foto Imam Bonjol, kenapa harus itu? Kadang ada di rumah-rumah orang muslim ayat kursi taruh di pintu. Ini apa guna? Jadi kalau maling udah masuk tuh tidak bisa keluar lagi. Saya biarlah keluar daripada tuh kurung dari dalam Pak. Ngapa ndak Al-Quran aja taruh situ Pak? 30 juz lagi kita daripada ayat kursi satu. Pampang Al-Quran situ. Itulah kadang keyakinan-keyakinan dia Pak ya. Nah jadi waktu itu Datuk Nabi ini ada apa dia Bu, bersumpah kalau anak aku yang ke-10 laki-laki akan aku sembelih. Itu Pak untuk berhala. Rupa pas lahir ganteng lah Pak. Bangkit ragu ayah Datuk Nabi, anak ganteng. Rupa makin tumbuh dia Bu, makin baik dia. Waduh. Didatangilah dukun wanita. Bagaimana supaya anak ini tidak jadi sembelih? Undi namanya, buat namanya satu Abdullah, kemudian 10 ekor onta. Rupa nama Abdullah terus yang keluar Bu, itu bertambah-tambah onta terus Pak, sampailah 100 ekor onta baru keluar onta. Jadi untuk menebusnya itu Pak 100 ekor onta. Itu maka tidak jadi disembelih itu Bu. Jadi mereka masih percaya sama-sama dukun itu Pak ya. Tapi kadang orang yang bersuhu-suhu ini bisa juga menguntungkan orang ya dia Pak. Ada sopir di Pekanbaru ini Bu, ditakuti oleh direktur utama yang ada di Pekanbaru ini. Karena bos besarnya di Jakarta, ini sopir ini peng shui dia katanya Pak. Pokoknya bisa membawa keberuntungan lah bagi dia. Akhirnya direktur yang di Pekanbaru ini takut semua sama sopir tuh. Itu menguntungkan Pak kan. Ada juga dukun yang menguntungkan orang rupanya Pak. Beruntung orang dia gara-gara ramalan dia. Ada Bu ya kedai kopi di Pekanbaru nih, dia tinggal duduk aja di kedai kopi itu, apa aja dimintanya dikasih. Itu pesan bapak lu Pak, kalau dia duduk di kedai kopi ini apa aja dimintanya kasih. Beruntung enggak tuh Pak, tinggal duduk aja di kedai kopi itu Pak, dapat dia Bu, duit dapat. Karena dia dianggap membawa keberuntungan. Jadi itu pula kadang bisa menguntungkan ramalan orang nih Pak. Apa tuh? Saya sangkasan. Belum lagi. Kemudian Bapak Ibu, begitu ayah Rasulullah ini tumbuh dewasa, menikah dengan ibunda Rasulullah Siti Aminah binti Wahab. Siangnya itu dia keluar, belum sempat bermalam lagi Pak dengan Aminah, dia jalan keluar. Ketemulah seorang wanita Bu. Wanita ini wanita terpandang juga di Mekah, namanya Fatimah binti Mur. Ini riwayat Abu Fayyad Al-Qatsimi. Jadi dia ini Bu orang cerdas, perempuan cerdas, cantik, terpandang. Jadi dia melihat sesuatu yang berbeda di diri Abdullah nih. Tapi Abdullah baru nikah Pak. Dirayu sama Fatimah nih Pak.
Namanya siapa tadi? Fatimah binti Mur. Abdullah, kemarilah kau. Ada apa? Kata Abdullah. Kau tiduri aku kasih kau 100 ekor onta. Itulah Pak dijanjikannya 3,6 miliar mah Bu. 36. Saya teruskan sedikit ya Pak ya. Kemudian ditawari 100 ekor onta. Apa kata ayah Nabi? Kalau kau menginginkan aku dengan cara yang tidak halal, kematian lebih baik bagiku daripada 100 ekor onta. Tapi kalau kau mau secara halal, aku pun akan berpikir dulu karena akan aku bicarakan dulu dengan istriku. Itu kekuatan iman. Kalau bapak enggak usah lagi kasih, gratis aja lah. Pulanglah Abdullah Bu. Sholat isya lah kita lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.